Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Adam dari kelas 10 4 absen 23. Ini saya akan menjelaskan apa itu sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius dalam bahasa Latin yaitu kawan, dan logos dalam bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Dan sosiologi di Eropa dan di Amerika. Awalnya, sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pembahasan masih berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum seperti kekuasaan dan konflik sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan pembahasan mulai meliputi tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Kajian baru tentang masyarakat ini disebut sosiologi. Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857, seorang filsuf Prancis, melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Eropa saat itu tidak saja berakibat positif, seperti berkembangnya demokrasi dalam masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Comte berkaca dari fenomena dalam masyarakat Prancis setelah terjadinya revolusi Prancis. Masyarakat Prancis dilanda konflik antar kelas. Comte melihat konflik tersebut terjadi karena hilangnya norma atau pegangan bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat tidak lagi mengetahui cara mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat. Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Ia memberi nama bagi ilmu yang akan lahir itu dengan istilah sosiologi. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan berdasarkan dugaan-dugaan. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Pandangan Comte tentang penerapan metode positif dalam sosiologi membuatnya dipandang sebagai perintis positif. Comte mengusulkan studi sosiologi dalam dua bagian utama, yakni statika sosial dan dinamika sosial. Dalam statika sosial, subjek penelitian adalah bagaimana masyarakat saling terkait. Dinamika sosial berhubungan dengan masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis dan menjelaskan bahwa mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Comte membayangkan penemuan hukum-hukum yang dapat mengatur gejala-gejala sosial. Namun, Comte belum berhasil mengembangkan hukum-hukum tersebut menjadi sebuah ilmu. Meskipun demikian, atas jasanya terhadap lahirnya sosiologi, Auguste Comte tetap disebut sebagai bapak sosiologi. Istilah sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer tahun 1820 sampai 1903 melalui buku Principles of Sociology. Di dalam buku tersebut, Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. Spencer melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling bergantung seperti layaknya suatu organisasi. Evolusi dan perkembangan sosial pada dasarnya akan berarti jika ada peningkatan diferensiasi dan integrasi, peningkatan pembagian kerja, transisi dari kondisi homogen ke heterogen, serta transisi dari kondisi yang sederhana menjadi kondisi yang kompleks. Menurut Spencer, masyarakat pada tahap pra-industri yang masih homogen cenderung tidak stabil karena terjadi pertentangan-pertentangan di antara anggota-anggotanya. Sementara itu, pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi terdapat suatu kestabilan sehingga kehidupan bermasyarakat cenderung damai. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emil Durkheim tahun 1858 sampai 1917 mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya The Rules of Sociological Method tahun 1895. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Sementara untuk metodologi, Durkheim mengemukakan konsep bebas nilai atau value free. Menurut konsep ini, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti.
Durkheim melihat masyarakat sebagai sebuah laboratorium sosial dan para sosiolog adalah ilmuwan yang mengamati dan bereksperimen sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tokoh lain yang pemikirannya banyak berpengaruh dalam perkembangan sosiologi adalah Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Salah satu pemikirannya adalah mengenai perubahan sosial. Weber berpendapat bahwa ide dan nilai merupakan faktor yang sama pentingnya dengan ekonomi dalam perubahan sosial. Menurut Weber, motivasi dan ide-ide manusia merupakan pendorong terjadinya perubahan. Ia juga berpendapat bahwa struktur dalam masyarakat terbentuk dari serangkaian tindakan yang saling memengaruhi. Selain di Eropa, sosiologi juga berkembang di benua Amerika. Salah satu sosiolog ternama dari Amerika Serikat adalah Talcott Parsons. Talcott Parsons dikenal dengan teorinya tentang mekanisme masyarakat dan prinsip organisasi yang melatar belakangi struktur sosial. Parsons mengembangkan analisis fungsional dan menerapkannya pada berbagai karya tulisnya. Salah satunya adalah The Social System tahun 1951, yang secara rinci menguraikan fungsi berbagai struktur bagi dipertahankannya sistem sosial. Parsons juga mengkaji fungsi struktur dalam memecahkan masalah, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, pemeliharaan pola, dan pengendalian ketegangan. Keempat fungsi ini dikenal sebagai paradigma agil atau dalam singkatan adaptation, goal Sosiologi di Indonesia sebenarnya sudah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran mereka, walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sri Paduka Mangkunegoro IV, misalnya, telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda atau intergroup relation dalam ajaran Mulangre atau Selo Sumarjan dalam Sukanto tahun 1882. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa yang didirikannya. Hal ini tercermin pada semboyan pendidikan yang digunakan pada taman siswa, yaitu Ing Ngarsa Suntulodo Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih banyak digunakan dalam dunia pendidikan saat ini. Sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sunario Kolopaki adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, atau sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Sejak saat itu, sosiologi mulai mendapat tempat dalam insan akademisi di Indonesia, apalagi setelah semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu di luar negeri. Sejak tahun 1950, banyak pelajar Indonesia yang khusus memperdalam sosiologi di luar negeri kemudian mengajarkan ilmu itu di Indonesia. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Jody Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia pada tahun 1946, yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Kehadiran buku ini mendapat sambutan baik dari golongan terpelajar di Indonesia mengingat situasi revolusi yang terjadi pada saat itu. Buku tersebut seakan mengobati kehausan mereka akan ilmu yang dapat membantu mereka dalam usaha memahami perubahan-perubahan yang terjadi demikian cepat dalam masyarakat Indonesia. Sekitar tahun 1950, muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Van Bardosono, yang merupakan sebuah diktat kuliah sosiologi mahasiswa. Selanjutnya, bermunculan buku-buku sosiologi baik yang ditulis oleh orang Indonesia maupun terjemahan dari bahasa asing.
Contohnya buku Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia tahun 1920 karya Hasan Sadili dan buku Social Change in Yogyakarta tahun 1962 karya Selo Sumarjan. Tulisan-tulisan tentang masalah sosiologi juga tersebar di berbagai majalah, koran, dan jurnal. Selain itu, muncul pula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di berbagai universitas di Indonesia. Di beberapa universitas didirikan jurusan sosiologi yang diharapkan dapat mempercepat dan memperluas perkembangan sosiologi di Indonesia. Tokoh yang juga sangat berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia adalah Selo Sumarjan. Selain banyak menulis buku sosiologi, Sumarjan juga mengajar sosiologi di Universitas Indonesia atau UI dan merupakan pendiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan atau sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di universitas tersebut, perannya yang besar membuat Selo Sumarjan dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Dan sosiologi sebagai bagian dari ilmu sosial, objek kajian ilmu sosiologi adalah masyarakat. Ada berbagai pandangan tentang masyarakat. Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. J.L.G. Gilin dan J.P. Gilin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Dalam pandangan Auguste Comte, masyarakat merupakan kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan pola perkembangan tersendiri. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya. Yang kedua, hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dan yang keempat, proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Fungsi sosiologi sangat penting, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perancangan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Fungsi sosiologi bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembangunan. Yang kedua, untuk penelitian. Yang ketiga, untuk advokasi kebijakan. Sosiologi juga memiliki peran dalam masyarakat. Peran ini dapat dilihat pada peran para sosiolog. Sebagai ahli ilmu kemasyarakatan, sosiolog dapat berperan dalam membangun masyarakat, terutama di daerah yang sedang berkembang. Bentuk-bentuk peran sosiolog tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Yang keempat, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Seorang sosiolog sama seperti psikolog, antropolog, ilmuwan politik, ahli ekonomi, dan ilmuwan sosial lainnya, mempelajari perilaku sosial dan perubahan sosial. Perbedaan antara sosiologi dan disiplin ilmu lainnya bukan pada topik masing-masing penelitian, tapi dalam perspektif disiplin masing-masing terhadap objek kajiannya. Psikolog misalnya melakukan analisis perilaku individu, sementara itu unit analisis seorang sosiolog adalah masyarakat. Orang cenderung berpikir perilaku seseorang selalu berasal dari kepribadian dan motivasi yang berbeda. Dari sudut pandang sosiologis, penjelasan psikologis tidak salah, hanya kurang lengkap. Sosiolog menjelaskan bahwa perilaku masyarakat timbul tidak hanya dipengaruhi oleh motif dan sikap internal seseorang, tetapi juga dari konteks sosial di mana orang tersebut hidup. Seorang sosiolog juga belajar budaya seperti seseorang antropolog. Antropologi adalah studi tentang budaya manusia. Seorang antropolog melihat budaya sebagai dasar bagi masyarakat, mempelajari bagaimana orang hidup dalam budaya yang berbeda dan bagaimana budaya berkembang. Antropolog cenderung untuk mempelajari budaya yang jauh lebih kecil. Seorang sosiolog tertarik pada semua lembaga sosial yang ada di masyarakat. Sementara itu, ilmuwan politik dan ekonom mempelajari lembaga sosial tertentu yang membentuk perilaku politik dan ekonomi masing-masing.
Ilmu politik adalah studi tentang politik, termasuk perilaku politik, filsafat politik, dan organisasi pemerintah dan partai politik. Ekonomi mendalami produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Bahasan dari saya Muhammad Khairul Anam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.